Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi vektor, khususnya pada vektor analisis, ya, vektor analisis. Nah, kita ambil pada koordinat X dan Y. Coba kita perhatikan ya. Saya ambil contohnya misalkan. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. Kita ambil contoh misalkan ini vektor F1, sudutnya 30. Kemudian ada vektor F2, sudutnya juga 30. Ada F3, sudutnya itu 60. Dan ada F4, ya teman-teman ya, sudutnya itu 45. Dan ada F5. Nah, ini konsepnya bagaimana? Kita lihat teman-teman, ini perjanjiannya itu adalah di sudut, ya, perjanjiannya itu vektor yang terdekat dengan sudut ini kita pakai cos, ya, cos theta. Kemudian vektor yang terjauh, ya, atau jauh dari sudutnya, ini kita pakai sin theta. Ini beda-beda perjanjiannya, yang penting tujuannya sama teman-teman. Sebagai contoh kita lihat F1. Karena ini berada di koordinat X dan Y, maka ini kita analisis satu-satu. Makanya namanya vektor analisis. V1X. Nah, kita lihat mana V1X. V1X. V1X ini kalau kita jabarkan dia terhadap sumbu X, berarti dia ini ya, kita proyeksikan, kita bayangkan bayangannya di sumbu X, maka ini F1X. Ini ke sini ya, F1Y. Nah, kita lihat F1X. F1X ini berarti dia dekat dengan sudut 30. Maka ini F1 cos 30 derajat. Ya. Kemudian kita lihat F1Y. Nah, F1Y. Sudut 30 di sini, Y-nya berada di posisi ini. Berarti antara ini dengan 30 itu jauh ya teman-teman ya. Berarti kita pakai F1 sin 30. Ya. Begitupun untuk F2. Kita lihat F2. F2 kalau kita proyeksikan, kita buatkan bayangannya, berarti ini berada di F2Y, ya. Ke sini lagi ada berarti F2X. Nah, kita lihat F2X. F2X sudut kita 30 di sini teman-teman, ya. Sudut 30 di sini berarti si F2X itu jauh dari 30. Maka kita pakai F2. Kalau jauh tadi kita pakai sin. F2 sin 30. Kemudian F2Y. Lihat, F2Y itu dekat dengan sudut 30. Maka kita pakai F2 cos 30 derajat. Ini tandanya kita lihat ya, koordinat sumbu Y itu ke atasnya positif, ke bawahnya negatif. Kalau X kanan positif,
kirinya negatif. Maka ini kita pakai negatif. Kemudian kita lihat F3X. Mana F3X? Nah, F3X berarti kita proyeksikan lagi. Ya. Nah, di sini ada F3Y ya. Kita proyeksikan, kita buat bayangannya terhadap sumbu Y. F3 ini kita buat juga bayangannya terhadap sumbu X. Maka ini F3X. Kenapa harus ke kiri dia? Karena arah F3-nya ke kiri. Nah, F3X kita lihat sudutnya 60 di sini. 60 dengan F3X itu jauh. Maka kita pakai F3 sin 30. Begitupun F3Y. F3Y itu dia arahnya ke bawah ya. Ke bawah nih teman-teman, ke samping dan ke bawah. F3Y di sini kan. Berarti dia negatif ya. Ini lupanya negatif. Negatif F3. Nah, karena sudut 60 dekat dengan Y ya, dekat dengan F3Y, maka ini F3 cos 60. Oh ya, ini 60 ya teman-teman, sorry. Sudutnya 60. Nah, itu F3 ya. Kemudian untuk F4, F4X. F4X kita lihat. Berarti kita proyeksikan dia teman-teman ke nih F4. F4Y berarti bayangannya ke sini teman-teman. Saya ambil warna ini ya. Nah, berarti ini F4Y ke bawahnya lagi ke samping ya. Ini F4X. Kenapa? Karena ada vektornya ke samping. Nah, kita lihat F4Y. F4Y itu dekat dengan sudut 445. Berarti karena dia ke atas positif ya. F4 dekat dengan sudut 45 berarti cos 45 derajat. F4Y-nya ini F4Y, sorry ya, kebalik. F4X-nya ini F4Y berarti ya, yang 45. Ini F4X. F4X kita lihat ini. F4X itu jauh dari sudut 45 dan arahnya ke kiri sumbu X, maka negatif. Min F4 ya, sin 45 derajat. Nah, itu ya. Terakhir F5 teman-teman. F5 ya. Nah, lihat F5. F5X dan F5Y. Ini dia berada di sebelah kiri sumbu X dan sudutnya 90. Maka dia kita langsung, kalau dia segaris kita langsung ya teman-teman ya. Berarti ini min F5. Ya, kalau di Y-nya maka dia akan 0. Gitu ya teman-teman. Dia kalau berada di sumbu Y maka X-nya yang 0. Kalau berada di sumbu X maka Y-nya yang 0. Ya, segaris maksudnya. Ini F5-nya kan kita lihat ini segaris teman-teman. Oke ya. Nah, begitu caranya. Nanti kalau ada angkanya tinggal kita masukkan. Nah, kita lihat. Maka dari semua ini nanti akan kita resultankan. Ada resultan sumbu X, ada resultan sumbu Y. Resultan sumbu X berarti semua gaya ya, penjumlahan semua gaya yang ada di sumbu X. Sigma ini artinya tambah, misalkan berarti F1X tambah F2X tambah ya. Nah, itu maksudnya itu F3X tambah F4X ditambah F5X. Nah, ingat dalam proses ini tanda negatif dari arah vektor harus dimasukkan. Contoh F1X misalkan negatif ya berarti min F1X. F2X itu juga misalkan negatif contohnya, berarti ini min F2X gitu ya. Nah, ini RY-nya berarti sigma sumbu FY. Sama F1Y tambah F2Y tambah F3Y tambah F4Y tambah F5Y. Nah, maka resultan totalnya itu adalah akar dari
R X kuadrat ditambah RY kuadrat, ya, tambah RX kali RY, ya, 2 kali RX 2 kali RY cos theta. Gitu ya teman-teman ya. Nah, karena sudut yang dibentuk, ya, total sudut semuanya dibentuk oleh sumbu Y dan X itu adalah 97 derajat, 90 derajat, ya, 90 derajat, maka cos dari 90 itu adalah 0, ya, adalah sama dengan 0. Kalau 0 berarti ini dianggap, ya, sama dengan 0. Nah, maka resultan akhir dari vektor yang berbentuk kartesius ini, sumbu X dan sumbu Y, RX kuadrat ditambah RY kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi cari dulu satu-satu. Gitu ya teman-teman ya. Pertama cari persumbunya, sumbu X, sumbu Y. Kemudian kita totalkan X sama X, Y sama Y. Habis itu baru kita resultankan. Begitu ya teman-teman. Jadi inilah cara dari vektor metode analisis. Oke, mungkin itu aja dulu penjelasan materinya teman-teman. Nanti akan kita lanjut dengan contoh soalnya. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.